Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tafsir Ustaz Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Wajiz, surah kedua ayat ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari dinasti Fir'aun, ahli keluarga. Tentu dalam kaitan dengan kekuasaan, istilah dalam dunia politik adalah dinasti Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al azabi, siksaan yang buruk. Mereka sembelih anak-anak kalian, mereka biarkan hidup istri-istri kalian. Wa fi dzalikum, dan pada keadaan kalian yang demikian itu merupakan balaun, cobaan daripada Tuhan kalian yang azim, yang agung. Tafsirannya, wadhkuru waqta an anjayna aba'akum, ingatlah oleh kalian waktu kami menyelamatkan nenek moyang kalian. Wadzalika fadlun alal abna'i, penyelamatan nenek moyang itu merupakan bahagian atau merupakan anugerah terhadap keturunan. Walau yang diselamatkan nenek moyang, tetapi itu menjadi kebanggaan bagi keturunan. Min jama'ati Fir'auna, dari kelompok Fir'aun. Fir'aun adalah laqabun, gelar bagi man malaka Misra kadiman, bagi yang menguasai Mesir tempo dulu itu diberi gelar Fir'aun. Qablal Batalisah, sebelum dinasti Ptolemy. Jadi sebelum Ptolemy itu Fir'aun. Jadi alu Fir'auna, dinasti Fir'aun. Namun rajanya pada saat Nabi Musa itu adalah Ramses kedua. Yudhiqunakum asyaddal azabi, mereka menimpakan siksaan yang pedih, yang berat, yang menyakitkan kepada kalian. Yakumuna bidzabhi abnaikum, mereka melakukan penyembelihan anak-anak kalian dan membiarkan istri-istri kalian hidup. Lil khidmati wal mihnati. Jadi istri-istri dibiarkan hidup lil khidmah, untuk menjadi pelayan, wal mihnah, dan untuk melakukan kerja-kerja di kalangan dinasti Fir'aun. Jadi anak-anak dibunuh, perempuan dibiarkan, supaya tenaga perempuan dapat mereka gunakan. Itu dilakukan liqauli ba'dil kuhnati li Fir'auna, berdasarkan saran dari sebahagian tukang kuhnah itu dukun, tukang ramal. Kuhnah, tukang ramal. Dia menyampaikan kepada Firaun bahwa inna mauludan min Bani Israel, ada anak yang lahir dari Bani Israel yang yakunu halakuka wa zahabu mulkika ala yadihi. Itu ramalan. Kuhnah itu peramal, ya. Tukang ramal, peramal, ya. Kata sebahagian tukang ramal atau sebagian peramal itu kepada Firaun, sesungguhnya akan lahir dari kalangan Bani Israel yang kehancuran dan hilang kekuasaanmu itu ala yadihi, di tangannya. Itulah dia, ya. Jadi itu menimbulkan inisiatif di
kalangan kekuasaan saat itu untuk memenuhi setiap anak laki-laki yang lahir. Wa fi dzalikal madhkuri minasyarri wal 'adzabi. Ya. Wa fi dzalikal madhkuri minasyarri wal 'adzabi, dan pada yang demikian disebutkan itu ada merupakan kejahatan dan siksaan. Wal inja'u min ali fir'auna ikhtibarun syadidun litarju ila rabbikum. Nah, jadi Allah ingatkan mereka Bani Israel yang waktu itu menjadi audiens ayat ini melalui Rasulullah. Allah ingatkan kepada mereka bahwa nenek moyang kalian dulu itu kami selamatkan. Jadi itu untuk mengingat kembali penyelamatan dari kekejaman Ramses II itu merupakan ikhtibarun syadidun, ujian yang cukup berat. Sehingga kalau kalian renung-renungkan, jangan lagi lawan hukum Allah, litarju ila rabbikum. Salah satu hikmahnya supaya kalian kembali kepada Tuhan. Jadi jangan lawan Tuhan. Tak cukup sampai sedemikian, Allah Ta'ala terangkan dalam ayat yang ke-50. Wa idh faraqna bikumul bahra. Ingatlah ketika kami belahkan laut bikum, dengan kalian. Kalau kita artikan secara literal, dan ketika kami belahkan dengan kalian laut. Ini menunjukkan bahwa mereka ada di laut, dibelah Allah Ta'ala laut itu. Panjainakum, kemudian kami selamatkan kalian, kami tenggelamkanlah dinasti Fir'aun itu, dan kalian tanzurun, melihat peristiwa itu. Wadhkuru aydan ni'matana alaikum. Ingatlah oleh kalian, ingatlah juga nikmat kami yang kami beri kepada kalian. Hina syaqaqna lakumul bahral ahmar, ketika kami belahkan untuk kalian Laut Merah, hatta soro yabisan, laut yang kami belah itu sebatas untuk kalian lewat, yabisan menjadi kering. Tamshuna ala ardihi, kalian dapat melintasinya. Kering macam jalan kita di darat biasa. Fa'ayyainakum minal bahri, kami selamatkan kalian dari tenggelam oleh laut itu. Wa gharaqna fir'auna wa qaumahu, justru yang kami tenggelamkan adalah dinasti Fir'aun saja, tidak wa qaumahu, dan komunitasnya, dan kaumnya, dan masyarakatnya yang bersama-sama dia mengejar Nabi Allah Musa bersama Bani Israel. Ya, wa antum tanzuruna ilaihim wa hum yughraqun, kalian tengok itu dengan betul, nampak kalian peristiwa itu, nampak kalian bahwa Firaun bersama komunitasnya, pasukannya yang mengejar kalian, yughraqun, mereka ditenggelamkan. Ingat kalian itu bukan peristiwa sembarangan. Wa iswa'adna Musa 40 lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum salimun. Ketika kami berjanji kepada Musa, mengambil janji dari Musa selama 40 malam. Pada saat itu Musa tidak berada di tengah-tengah kalian. Hebatnya kalian pula menjadikan ijlah, anak sapi, sebagai Tuhan. Setelah Nabi Musa tak ada bersama kalian untuk beberapa saat. Wa antum zalimun, kalian kafir. Zalimun maknanya kafirun. Wadhkuru, ayat yang ke-51. Wadhkuru mawa'idatana li Musa, ingatlah janji kami kepada Musa. Apa itu? Wa ya wa'dun minallahi wa qabulun min Musa. Dari Allah janji, dari Nabi Musa adalah menerima janji itu. Bi an ya'tiya ila turi ba'da 40 lailatan, bahwa dia datang ke bukit setelah 40 malam. Tur bukit, Sina namanya. Jadi kalau disebut Tur Sina, Bukit Sina, tak perlu kita tambah lagi Bukit Tur Sina. Karena Tur makna bukit, Sina ya Sina. Orang sekarang sebutnya Sinai, gurun Sinai. Sinai, ada kata-kata Sinai ya. Jadi Bukit Tur Sina, tidak, Tur Sina saja. Kalau mau disebut bukit, Bukit Sina. Bahwa dia datang ke bukit setelah 40 malam, liyukalima Allah wa yuhya ilaihi.
Hikmah kedatangan itu adalah Allah berbincang-bincang dengan Nabi Allah Musa dan menyampaikan wahyu kepada beliau. Wa yu'tiyahu Taurata, dan Allah menganugerahkan Taurat kepada Nabi Musa. Ditakmadu biha, supaya kalian amalkan isi Taurat itu. Sayangnya sumattakhastum ayyuhal Israiliyun al-ijla ilahan. Kalian wahai orang-orang Israel menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Padahal mereka orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang bertauhid. Tapi sebab saat itu dalam ayat berikut akan dijelaskan ya. Sebab saat itu Nabi Musa tidak berada bersama mereka, lantas ada yang berkreasi untuk bertuhan pula dengan anak sapi, maka mereka pun ikut. Padahal mereka cerdas, bisa berpikir bagus. Sarahu lakumus samiriyu, kata Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili, yang digagas untuk kalian oleh Samiri. Bayangkan ya, Samiri seorang menggagas itu sehingga mereka meninggalkan keyakinan mengabdi kepada Allah Ta'ala. Fa'abadtumuhu fi ghaibati Musa wa dhihabihi ila turi litalaqi Taurati. Kalian mengabdi kepada anak sapi tadi ketika ghaibah, fi ghaibah, Nabi Musa tidak ada bersama kalian dan dia pergi ke bukit untuk menerima Taurat. Antum zalimuna, kalian kufuri li anfusikum, diri kalian sendiri, bi ibadatikumul ijla, sebab kalian mengabdi kepada sapi, anak sapi, min dunillahi ta'ala, bukan kepada Allah Ta'ala. Ini sebuah kerugian. Jadi padahal Nabi Musa bukan meninggalkan mereka dalam pengertian selamanya. Ini sementara untuk menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Masuklah Samiri dengan fikiran-fikirannya, mempengaruhi orang, memprovokasi orang agar menuhankan anak sapi. Bani Israel ikut. Itu sebuah kesalahan. Padahal mereka orang-orang yang bisa berfikir. Di ayat 52. Summa afauna ankum min ba'di salika la'alakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian. Setelah itu, semoga kalian bersyukur. Tengok kasih Allah Ta'ala. Maaf, mahauna, summa mahauna dzunubakum wa afauna ankum. Kemudian kami hapuskan dosa kalian. Kami maafkan kalian. Ya. Beda dari ghufran, ampunan. Ampunan dosanya dihapuskan, tapi catatannya tidak terhapus. Sedangkan maaf, dosanya hapus, catatannya pun hapus. Kami hapus dosa kalian, kami maafkan kalian mim ba'di ibadati wal ijla, setelah kalian mengabdi kepada seekor anak sapi. Begitu hebat kasih Tuhan. Bahkan ketika Tuhan didustakan, disekutui, ditiadakan sekalipun, bila orang datang kepada Tuhan, maka Tuhan menerima dengan sepenuh kasihnya. Wa antum likai tashkuru fadla rabbikum. Ya. Jadi, summa mahauna dzunubakum wa afauna ankum min ba'di ibadatikum al-ijla likai tashkuru fadla rabbikum wa afwahu ankum. Supaya kalian mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kalian. Supaya kalian mensyukuri kemaafan Tuhan untuk kalian. Bani Israel yang demikian hebat, bukan satu dua yang meniadakan Allah sebagai Tuhan. Malah mereka semua berdasarkan informasi ini. Semua dipengaruhi yang selamat dari kejaran Ramses kedua itu. Menuhankan Tuhan selain Allah. Dalam bahasa mengerikan tadi saya sebut meniadakan Allah Ta'ala. Begitupun belakangan ketika mereka balik kepada Allah. Nabi Musa turun mengingatkan kembali. Allah terima mereka dengan kasihnya. Konon pula kita, umat Islam, yang menjadi saksi bagi umat-umat lain nanti di akhirat. Bila datang kepada Allah Ta'ala, Allah akan membuka kasihnya untuk menerima kita.
selama kita tidak menuhankan Tuhan selain Allah, atau bahkan selama tidak meniadakan Allah Ta'ala, dosa kita besar pun akan Allah hapuskan, Allah akan maafkan kita. Bahkan kalaupun ada yang sempat meniadakan Allah, bila kembali kepada Allah, Allah akan terima dengan kasih-Nya. Sebab apa? Sebab Bani Israel pun Allah terima. Takkan kita tak Allah terima? Kan? Kemudian di ayat yang ke-53, wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab Taurat wal furqana, dan kitab yang membedakan. Jadi ini namanya ataf. Wal furqan mengikut kepada kata-kata kitab. Maksudnya sama, itu juga, yaitu Taurat. Kami berikan kepada Musa kitab Taurat yang menjadi pembeda bagi kalian. Ini benar, ini salah. Bahkan sebetulnya pun sudah tahu ini benar, ini salah. Tapi dengan datangnya kitab jauh lebih tegas, lebih terang, lebih benderang. La'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Di ayat yang ke-53 itu, wazkuru hina atina Musa Taurata. Ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa, kepada Musa kitab Taurat. Wahwal kitabul fariqu bainal haqqi wal batili wal halali wal harami. Itulah kitab al-fariq, yang membedakan antara benar dan salah, halal dan haram, likai tahtadu bihi, supaya kalian dapat menggunakannya untuk mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Wa ta'malu bima ja'a bihi, dan mengamalkan isi kandungannya. Jadi kitab Taurat, buku petunjuk, namanya juga buku petunjuk. Kalau enggak dibaca, kita enggak akan dapat petunjuknya. Buku, ini buku, kita membeli satu alat, satu benda, ada buku petunjuknya. Kita tak baca, kita tak akan tahu apa isi buku petunjuk itu. Setelah dibaca pun bahkan mungkin perlu waktu, perlu berkali-kali kita baca supaya faham, sehingga kita dapat mempraktekkan isi yang ada dalam buku petunjuk itu, sehingga barang yang kita gunakan dapat kita operasionalkan. Begitu Taurat, begitu Zabur, begitu Injil, begitu Al-Quran. Dalam konteks ini tentu maksudnya adalah Taurat. Kalian pelajari, kalian baca dia, karena di dalamnya ada kandungan yang mengajarkan kalian, membimbing kalian agar kalian mampu membedakan yang benar dari yang salah, yang halal dari yang haram. Sekedar membedakan, tidak. Setelah itu kalian lita'malu bima ja'a bihi, mengamalkannya, melaksanakannya. Oh, ini benar, kerjakan, ini salah, tinggalkan, ini halal, nikmati, ini haram, jauhkan. Begitu hebat nikmat yang Allah berikan. Di ayat ke-54, wa iz qala Musa liqaumihi, sampai akhirnya kita terjemahkan. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kalian telah zalamtum, menzalimi diri kalian, anfusakum, diri kalian. Asal kata zalama gelap, jadi zalamtum, orang yang menzalimi dirinya adalah orang yang membuat dirinya sendiri menjadi gelap gulita. Sebab kalian menjadikan anak sapi itu menjadi Tuhan. Begitupun kata Nabi Musa, fatubu ila barikum, kembalilah kalian kepada Tuhan. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Nanti perkara bunuh diri ini bukan maksudnya orang membunuh dirinya sendiri. Yang hidup bukan maksudnya mereka membunuh diri sendiri, bukan. Nanti ada penjelasan di tafsir ya, insyaallah. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, dia terima taubat kalian. Sesungguhnya Tuhan penerima taubat, penyayang. Kita lihat tafsirnya. Wadhkuru hina qala Musa liqaumihi abadatul ijli. Ingatlah ketika Nabi Musa, wahai kalian Bani Israel yang sekarang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, penyembah, pengabdi anak sapi itu. Sesungguhnya innakum zalamtum, kalian sesungguhnya telah membuat anfusakum, diri kalian menjadi gelap gulita, menzalimi diri kalian bi ibadatil ijli, sebab kalian mengabdi kepada seekor anak sapi. Fatubu ila khaliqikum,
kembalilah kalian kepada Tuhan pencipta kalian. Biqatli ba'dikum ba'dan, sebahagian membunuh sebahagian yang lain. Fasalika khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian inda khaliqikum, di sisi Tuhan kalian, linnajati min azabil akhirah, untuk selamat nanti dari siksaan akhirat. Fataqatadu, maka mereka pun saling bunuh, hatta qutila minhum sab'una alfan, sehingga terbunuh 70.000 orang. Saling bunuh. Saling bunuh. Karena mereka mengabdi kepada anak sapi sebagai Tuhan. Jadi dijadikan mereka anak sapi itu adalah Tuhan. Mereka saling bunuh. Lah, kenapa dengan membunuh itulah titah Tuhan yang pantas untuk mereka pada saat itu. Pertaubatan dilakukan dengan cara membunuh. Jadi yang terbunuh diterima Allah taubatnya. Yang membunuh masih hidup dibunuh lagi oleh yang lain. Ya, itu cara taubat mereka. Summa uqifal qitalu, kemudian pembunuhan itu pun diberhentikan bi amrillah li Musa, melalui perintah Allah kepada Musa. Karena apa? Nampak keseriusan mereka bertaubat itu. Wa ghafarallahu liman qutila, Allah ampunkan dosa yang terbunuh. Wa taba ala man baqiya, sementara yang hidup yang belum dibunuh Allah terima taubatnya. Innallaha katsirul qabuli bitaubah, Allah penerima taubat. Sesungguhnya Allah penerima taubat. Rahimun biibadihi, kasih kepada hambanya at-taibina yang taubat. Ini berlaku umum, bukan hanya untuk Bani Israel. Bani Israel yang sudah meniadakan Allah saja ketika kembali dengan serius Allah terima. Konon lagi kita yang sekarang yang tidak meniadakan Allah, dosa-dosa kita akan mudah dihapus, diampunkan. Dihapus Allah, diampunkan oleh Allah bila kita tabah, kembali kepada Allah dengan serius. Ayat yang ke-55, ingat wa iz qultum ya Musa, ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallah jahrah, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kami melihat Allah jahrah, dengan mata kepala kami. Itu perbuatan lancang, tidak adab kepada Tuhan. Apa akibat? Fa akhadhatkumus sa'iqatu, petir pun menyambar kalian. Wa antum tanzurun, kalian melihat peristiwa itu. Ketika kelancangan kalian itu ditegur Allah dengan petir yang mematikan, saat itu kalian melihat peristiwa yang kalian alami itu. Di ayat yang ke-55, واذكروا حين قال السبعون الذين اختارهم موسى لمشاهدة الوحي وتلقي التوراة في الطور. Ingatlah ketika berkata 70 orang pilihan Nabi Musa untuk menyaksikan wahyu dan menerima Taurat di bukit itu. Nabi Musa menyertakan 70 orang pilihan. Yang 70 orang itu mengatakan lan nusaddiqaka bima ji'tana bihi, sampai kapanpun kami tidak akan membenarkan apa yang kau bawa untuk kami. Hatta narallah iyanan bi absarina, sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Nah, ini tidak adab, lancang kepada Tuhan. Fanazan alaihim narun minas sama'i fahlakathum, api pun turun dari langit membinasakan mereka. Wa antum tarawna dzalika mu'ayanatan, kalian tengok peristiwa itu dengan kasat mata. Yang 70 orang melihat, yang sisanya tidak dibawa Nabi Musa pun melihat. Wa sababu dzalika talabuhum ma lam ya'zam bihi Allah min ru'yati fid dunya, sebabnya adalah mereka menginginkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah, berupa melihat Allah di dunia. Amma fil akhirati, adapun di akhirat, fa inal ibada yarawna bihim, di akhirat manusia melihat Tuhan. Bidalil ahaditsil mutawatiratil qat'iyyatid dilalati, berdasarkan dalil, argumentasi hadis-hadis mutawatir yang qat'iyyud dilalah. Qat'iyyud dilalah, yang
maksudnya pasti. Dilalah itu nanti adalah pengertian khususnya dalam ilmu usul fiqh ya. Qat'iyud dilalah, yang sasarannya itu pasti, tidak ada tafsiran lagi. Jadi di akhirat hadis-hadis cukup menjelaskan kita akan melihat Allah. Lancang kalian melihat Allah di dunia. Dimatikan Allah mereka, dibinasakan Allah mereka, semua tidak, ya, tidak semua. Tetapi kalau menurut ini tafsiran beliau yang 70 orang itu. Summa di ayat yang ke-56, summa basnakum min ba'di mautikum la'alaikum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan kan setelah kematian kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Summa ahyaitukum ba'da imatatikum bis-sa'iqati. Kemudian kami hidupkan kalian setelah kematian kalian sebab petir itu. Likai tashkuruni ala ni'mati 'alaikum bi ihyaikum, supaya kalian mensyukuri nikmatku kepada kalian sebab dihidupkan kembali. Jadi melulu pasangan nikmat itu adalah syukur. Melulu. Dan memang begitu. Jadi nikmat, syukur. Nikmat enggak ada yang lain. Maka ketika kita dapat nikmat, tidak kita gunakan bersyukur, melainkan untuk hal yang lain, berarti kita melakukan tindakan lancang, perbuatan kufur nikmat. Apa tindakan yang lain itu? Misal, nikmat kita jadikan untuk meluluskan, meloloskan, memenuhi perbuatan-perbuatan salah yang kita inginkan. Nikmat kita jadikan untuk kebanggaan, untuk menjaga gengsi di tengah-tengah manusia. Maka itu sudah keluar dari peruntukan nikmat. Sebab nikmat peruntukannya adalah syukur. Kita tak ingin apa yang terjadi pada Bani Israel terjadi pada kita sebab kufur nikmat. Di ayat yang ke-57, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami naungi kalian dengan awan, kami turunkan untuk kalian manna wassalwa. Enggak cukup, tak sudah, tak selesai nikmat Allah berikan kepada mereka. Bahkan kami naungi kalian dengan awan, kami turunkan untuk keperluan kalian manna dan salwa. Manna makanan sejenis madu, nanti akan kita baca tafsiran ya. Dan salwa adalah unggas. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kulu, makanlah dari yang baik yang telah kami turunkan kepada kalian. Tidaklah kami merugikan kalian, tetapi kalianlah yang yazlimun, merugikan diri kalian sendiri. Ayat 57. Wa fi muddatitihi fi sahra'i baina Misra wa Syami. Ketika mereka pada masa-masa masa-masa bingung, masa-masa heran, masa-masa kacau, galau. Setelah selamat mau kemana kita? Mereka ada di Sahara, padang pasir, antara Mesir dan Syam. Ja'na alaikumul ghamama sahaba. Kami jadikan untuk kalian as-sahaba, ghamama, awan, kalmidhallati, sebagai payung. Kami payungi kalian, kami naungi kalian. Yaqikum harasyamsi, yang menyelamatkan kalian, melindungi kalian dari panasnya mentari. Lamam tana'u min dukhuli madinatil jabbarina, min dukhuli madinatil jabbarina. Ketika kalian enggan masuk, imtana'a, ya, ketika kalian enggan masuk ke kota yang di kota itu dikuasai oleh orang-orang jabbarin, orang-orang bengis, kasar. Kalian tak mau itu karena peradaban kalian lebih jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih luhur dari mereka. Kalian tak mau, kesulitan kalian berada di gurun Sahara beberapa masa. Untuk itu supaya kalian tidak kepanasan, kami naungi kalian dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna, kami turunkan untuk kalian. Manna adalah maddatun hulwatun, benda materi yang manis kal asal, bukan seperti madu. Jadi manna bukan madu, dia benda lah, makanan manis seperti madu. Tatasyakadu ma'an nada at-talli, dia bentuknya atau turun dia ala syajar, bersama pohon, ma'an nada, bersama
embun. Jadi dia turun bersama embun, numpang di embun, di pohon-pohon. Jadi embun itu mengandung materi manis seperti madu. Sedangkan saloh waterus sumaniyu itu burung puyuh. Yatbahunahu wa yakuluna, kalian sembelih, kalian makan. Kulu min ladzaidit tu'ami fi hadhihi as-sahra'il muqfirati. Makanlah yang lezat-lezat dari makanan yang Tuhan berikan di gurun Sahara yang tandus ini. Ingat, wa ma zalamuna bi isyanihim amrona. Wah, tidaklah kalian sesungguhnya menzalimi kami dengan sebab kalian mendurhakai perintah kami. Wa kufrihim. Wa ma zalamuna itu mereka, ya. Tidaklah mereka sesungguhnya menzalimi kami sebab kedurhakaan mereka terhadap perintah kami. Wa kufrihim ni amana, dan mereka mengkufuri iman kami. Tidak. Jadi kalau mereka melakukan tindakan-tindakan lancang, tindakan-tindakan perlawanan, tindakan-tindakan kekufuran, tindakan-tindakan durhaka kepada kami, sesungguhnya mereka bukan menyakiti kami. Walakin zalamu anfusahum bi ta'ridi halil azabi. Tapi mereka merugikan, menzalimi, menyakiti, menyiksa diri mereka sendiri bi ta'ridiha, sebab mereka membiarkan diri mereka untuk ta'rid. Ya, ta'rid, membiarkan diri mereka terbentang lil azabi, menerima siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulia Bani Israel sebab Allah memuliakan mereka. Tetapi sayang, kemuliaan itu tidak mereka gunakan untuk sepenuh-penuhnya syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini sampai di sini dulu. InsyaAllah besok kalau semuanya keadaan baik, lancar, kita akan baca, kita akan sambung ayat yang ke-58. Hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.